Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azizah, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Tengku di Runding Melaboh, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen CSR dengan menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan CSR. Yang pertama, jelaskan pengertian Corporate Social Responsibility dan mengapa CSR menjadi penting dalam praktik bisnis modern. Jawabannya, Corporate Social Responsibility adalah bentuk tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. CSR bukan hanya aktivitas filantropi atau sekedar membagikan bantuan, melainkan bagian dari strategis bisnis jangka panjang yang menyelaraskan tujuan ekonomi dengan keberlanjutan sosial dan lingkungan. Dalam praktik bisnis modern, CSR menjadi penting karena perusahaan tidak lagi dinilai hanya dari keuntungan semata, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dunia usaha sekarang menghadapi tuntutan lebih besar dari konsumen, pemerintah hingga investor agar lebih transparan, beretika, dan bertanggung jawab secara sosial. Dengan kata lain, CSR telah menjadi alat penting untuk membangun reputasi, mengelola risiko, serta meningkatkan daya saing perusahaan di tengah kesadaran global terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Yang kedua, apa saja keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan dengan menerapkan program CSR? Jawabannya, perusahaan yang menerapkan CSR secara konsisten dapat memperoleh berbagai keuntungan nyata. Yang pertama, reputasi dan citra positif perusahaan akan meningkat di mata publik. Perusahaan yang peduli terhadap masyarakat dan lingkungan cenderung lebih dihargai oleh konsumen dan mitra bisnis. Yang kedua, CSR dapat memperkuat loyalitas konsumen dan menarik pelanggan baru yang lebih sadar terhadap isu sosial dan lingkungan. Yang ketiga, program CSR yang baik juga mampu meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan karena mereka merasa bangga bekerja di perusahaan yang memiliki nilai moral dan sosial. Yang keempat, CSR dapat memperkuat hubungan dengan pemerintah dan komunitas lokal, sehingga perusahaan lebih mudah mendapatkan izin usaha, dukungan, dan bahkan fasilitas kebijakan. Keuntungan-keuntungan ini membuat CSR bukan sekadar kewajiban moral, tetapi juga investasi yang strategis. Yang ketiga, bagaimana CSR dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, serta berikan contoh yang konkret. Jawabannya, CSR membawa manfaat langsung bagi masyarakat dan lingkungan sekitar karena program-programnya biasanya dirancang untuk memberdayakan dan menyelesaikan masalah nyata. Contohnya, banyak perusahaan membangun pusat pelatihan kerja bagi pemuda desa, menyediakan beasiswa pendidikan bagi anak-anak kurang mampu, atau mengadakan program kesehatan gratis. Salah satu contoh konkret adalah program CSR dari PT Madura Yogyakarta yang mendukung UMKM lokal dengan pelatihan kewirausahaan dan akses modal. Program ini membantu masyarakat menciptakan pendapatan sendiri, mengurangi ketergantungan, dan meningkatkan taraf hidup. Dalam hal lingkungan, perusahaan bisa menanam pohon di area rawan longsor atau menggunakan energi terbaru untuk operasional pabrik, sehingga mengurangi dampak pencemaran dan perubahan iklim. Yang keempat, analisislah peran CSR sebagai alat penyelesaian masalah sosial seperti kemiskinan, pendidikan, atau lingkungan dengan memberikan satu studi kasus. CSR memiliki peran strategis dalam menyelesaikan masalah sosial karena dapat diarahkan untuk memberdayakan masyarakat secara langsung. Salah satu studi kasus yang bisa dijadikan contoh adalah CSR berbasis kewirausahaan sosial yang diterapkan oleh beberapa perusahaan di Indonesia.
Melalui program ini, perusahaan bekerja sama dengan warga di desa yang tinggal di sana untuk menciptakan usaha lokal. Mereka diberi pelatihan keterampilan, bantuan peralatan produksi, dan akses ke pasar. Hasilnya, banyak keluarga yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan tetap kini bisa menjadi mandiri secara ekonomi. Selain mengatasi kemiskinan, program ini juga mengurangi pengangguran dan memperkuat daya tahan sosial ekonomi masyarakat. Studi dari beberapa jurnal mencatat bahwa CSR berbasis pemberdayaan seperti ini lebih efektif dan berkelanjutan daripada sekedar bantuan yang konsumtif. Yang kelima, tantangan apa saja yang mungkin dihadapi perusahaan dalam mengimplementasikan CSR dan bagaimana solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Dalam pelaksanaan CSR, perusahaan sering menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan anggaran, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah yang belum memiliki dana khusus untuk program sosial. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang memahami konsep CSR secara mendalam juga menjadi kendala. Tantangan lainnya adalah kurangnya keterlibatan antara masyarakat dalam perencanaan program, yang menyebabkan CSR tidak tepat sasaran atau tidak berkelanjutan. Untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan sebaiknya menjalin kerjasama dengan lembaga swadaya, masyarakat, atau pemerintah daerah yang lebih memahami kebutuhan lokal. Program CSR juga perlu dirancang dengan pendekatan partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan sejak awal perencanaan. Di samping itu, penting bagi perusahaan untuk melakukan evaluasi secara berkala agar program CSR bisa terus disesuaikan dengan dinamika sosial dan lingkungan sekitarnya. Itulah beberapa pertanyaan dan jawaban yang bisa saya berikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.